saya akan menunjukkan bagaimana membuat penilaian berbasis e-learning. Pertama-tama kita buka Google Chrome dan mengetikkan alamat e-learning kita. Oke. Kemudian masuk atau login menggunakan username dan password seperti biasa. Setelah login, kita masuk ke pelajaran atau kursus yang kita ampu sebagai guru. Silahkan diklik. Tampilan akan seperti ini. Sebelum membuat kuis, sebaiknya kita membuat dulu soal-soal di dalam bank soal atau question bank. Di bagian bawah pada menu administrasi, di sini ada question bank. Silahkan diklik. Ada beberapa menu dalam question bank. Yang pertama, question atau pertanyaannya itu sendiri, soal-soal itu sendiri. Kemudian kategori dari soal. Sebaiknya memang soal-soal itu dikelompokkan. Kemudian impor dan ekspor. Ini untuk mengimpor soal atau mengekspor soal. Selanjutnya kita buat dulu kategorinya. Kita klik kategori. Di sini kebetulan dalam contoh sudah ada beberapa kategori. Nah, untuk menambahkannya di bagian bawah kita pilih ya. Oke, kita pilih nama misalkan contoh, lalu kita klik add kategori, maka akan dibuat kategori bernama contoh di sini. Oke, setelah muncul kategori contoh kita klik dan kita perhatikan di sini belum ada pertanyaan. Kita akan membuat pertanyaan. Caranya di sini ada tombol create new question. Oke, silakan diklik. Kita boleh memilih beberapa tipe dari pertanyaan. Nah, di sini ada banyak tipenya. Biasanya kita menggunakan beberapa tipe saja. Yang sering digunakan adalah multiple choice atau pilihan ganda. Yang lainnya matching, menjodohkan. Kemudian short answer atau jawaban singkat dan benar salah. Dalam contoh kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat pertanyaan pilihan ganda. Kita pilih multiple choice, lalu kita klik add. Nah, kita akan diarahkan ke halaman pembuatan soal. Di sini ada kategori, kita masukkan ke kategori contoh. Kemudian question name, ini kita isi nomor, bisa nomor soal atau nomor KD atau nomor materi, identitas dari soal. Kemudian question text, ini pertanyaannya nanti kita tuliskan di sini. Oke, question name misalkan saya kasih contoh 001 saja nomor soal. Kemudian pertanyaannya contoh saja, warna balon yang meletus. Oke, ini pertanyaan. Kemudian di sini ada beberapa pengaturan lagi, kita biarkan default, jadi kita tidak ubah. Sedikit penjelasan. Di sini one answer only, artinya hanya ada satu pilihan yang benar. Shuffle ini untuk mengacak pilihan. Artinya antara siswa mungkin saja posisi opsi-opsi jawabannya akan berbeda. Oke. Selanjutnya answer, ini jawaban. Jawabannya misalkan yang pertama merah. Oke. Di sini ada grade. Non, ini untuk pengecoh. Oke. Choice 2 misalkan kuning, ini juga pengecoh. Choice 3. Nah, ini warna hijau, ini kunci. Kalau kuncinya kita atur grade-nya adalah 100%. Ini menunjukkan bahwa jawaban ini adalah kunci. Oke. Choice 4 biru, ini juga pengecoh. Dan yang kelima kelabu misalkan. Selesai, ada 5 opsi. Kemudian kita klik save change. Maka satu pertanyaan sudah terbentuk, satu soal sudah terbentuk. Oke, di sini ada pengaturan edit, bila mana kita akan merubah, menghapus, menambahkan, merubah kunci jawaban, atau melakukan melihat previewnya. Oke, kita lihat. Kita bisa mengedit kembali, kemudian menduplikasi, lalu preview. Kita coba preview. Nah, ini adalah tampilan soal ketika siswa diperlihatkan ke siswa. Oke, seperti ini. Oke, kita close.
Sekarang saya akan menduplikasi soal ini. Caranya dengan mengklik edit kemudian klik duplicate, maka akan diarahkan ke halaman editing, membuat soal. Sini namanya 001, copy. Ini soalnya sama persis dengan soal yang 001 tadi. Kita bisa mengubahnya, misalkan 001 kita ubah menjadi 002. Lalu pertanyaannya misalkan, siapakah tokoh ini misalkan. Nah, saya akan menambahkan gambar. Kalau kita perhatikan di sini ada beberapa menu ikon. Ini untuk menambahkan, menyisipkan gambar, kemudian ini untuk menyisipkan video atau audio. Lalu menu-menu lainnya seperti biasa, menebalkan, kemudian memiringkan dan lain sebagainya. Nah, untuk menambahkan gambar kita pilih insert image, kemudian kita upload filenya, pilih file. Oke, dari folder. Nah, di sini misalkan filenya yang ini, kemudian saya upload. Nah, ini terlalu besar, kita bisa pilih advance atau nah ini kita ubah panjang dan lebarnya. Ini lebar katakanlah 100, tingginya misalkan 120. Oke, insert. Oke, nah seperti itu. Lalu pilihan kita bisa ubah. Ini pengecohnya misalkan pertama, yang kedua misalkan ini juga pengecoh, yang ketiga ini jawaban yang benar. Oke, ini jawaban yang benar, tandanya pada grade 100%. Ini kunci. Oke, kemudian ini pengecoh, juga pengecoh. Lalu kita klik searching. Oke, maka kita melihat di sini ada dua pertanyaan, 001 dan 002. Oke. Nah, kita sudah memiliki dua pertanyaan dalam kategori contoh. Nah, sekarang saatnya saya akan membuat kembali. Saya akan membuat kerangka dari kuisnya. Pertama-tama kita kembali ke tampilan halaman mata pelajaran kita, lalu kita hidupkan mode ubah atau tune editing on. Oke, lalu kita scroll di mana kuis akan kita sisipkan. Misalkan pada topik 1 kita akan menyisipkan kuis. Oke, lalu kita pilih add an activity or resource. Lalu cari kuis. Oke, maka kita akan diarahkan ke dalam pembuatan kuis. Yang pertama kita harus namai kuis ini dengan nama tertentu, misalkan ulangan harian 1 misalkan. Kemudian pada description, bagian description kita ketik petunjuk singkat, misalkan pilihlah jawaban yang paling tepat. Oke, karena kita pilihan ganda, kemudian boleh juga disampaikan informasi jumlah soal, kemudian waktu pengerjaannya berapa menit, misalkan 10 menit gitu. Ini aja instruksi saja. Jumlah soalnya misalkan kita buat ada 5 soal misal. Oke, kemudian kita bisa melihat ya. Oke, nah, kalau kita mau mengetengahkan teks seperti itu, jadi ada menu yang tersembunyi di sini untuk memunculkan menu tambahan. Oke, untuk menyembunyikannya juga kita klik lagi. Nah, setelah membuat nama dan deskripsinya, selanjutnya kita pilih timing, pewaktuan.
kapan kuis ini akan dibuka. Nah, boleh kita pilih enable dulu kalau kita mau melakukan pengaturan waktu. Kalau ini tidak dilakukan, maka siswa bisa mengerjakan kuis kapanpun. Tapi kalau kita atur waktunya, maka siswa hanya bisa mengerjakan kuis pada waktu yang sudah ditentukan saja. Misalkan kita pilih sekarang, kemudian kapan ditutupnya, misalkan ditutupnya hari berikutnya pada jam yang sama. Oke, time limit, berapa waktu yang disediakan untuk siswa dapat mengerjakan soal-soal. Misalkan 10 menit. Nah, sampai waktu hanya 10 menit bagi siswa untuk mengerjakan soal. Bila waktu habis, maka otomatis di sini ada keterangan ketika waktu habis, maka otomatis jawaban akan dikirim. Siswa tidak lagi bisa mengerjakan soal. Kemudian pengaturan berikutnya pada grade kita biarkan default, layout juga kita biarkan default. Oke. Question behavior, oke, kita biarkan dulu default. Kemudian review option. Nah, di sini ada contreng-contreng. Ini berarti mark ini nilai. Apakah nilai mau ditampilkan ke siswa setelah kuis ini dikerjakan? Nah, Bapak Ibu bisa menampilkan nilai atau tidak. Sementara kita biarkan saja dulu pengaturannya. Lalu yang lain-lainnya kita biarkan. Nah, extra restriction on attempt ini berarti memberikan password untuk kuis kita. Jadi meskipun siswa mencoba mengerjakan ini tanpa password, maka tidak bisa mengerjakan. Boleh kita isikan misalkan passwordnya 123. Lalu pengaturan yang lainnya, restrict access, ini jika kuis hanya diperuntukkan untuk kelas tertentu, pengaturannya di sini. Sementara kita abaikan saja dulu, biarkan. Lalu kita pilih tombol save and display. Oke, sudah dibuat kuis bernama ulangan harian. Oke. Di sini kapan kuis dibuka dan kapan kuis ditutup sudah ada keterangannya, berapa waktu yang diberikan sudah ada keterangannya, tetapi di sini belum ada soal yang ditambahkan. Nah, untuk menambahkan soal kita bisa mengklik edit quiz. Oke, di sini belum ada pertanyaan. Kita pilih tombol add. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Apakah mau membuat pertanyaan baru, atau kita tambahkan dari question bank atau bank soal. Kita pilih dari bank soal. Nah, di sini ada soal-soal berdasarkan kategori, kita pilih saja. Kategori yang sudah kita buat adalah contoh. Di sini ada 2. Kita contreng saja dua-duanya, semuanya. Lalu pilih add selected question to the quiz. Nah, di sini sudah ditambahkan 2 soal. Lalu berapa maksimum grade atau nilai maksimal yang bisa diraih oleh siswa? Di sini 100, bisa kita atur yang lain. Oke, kemudian shuffle ini untuk mengacak soal. Bila ini dicontreng, maka soal akan ditampilkan secara acak dari satu siswa dengan siswa lainnya. Mungkin akan berbeda penomorannya. Oke, setelah itu kita klik save. Selesai. Di bagian bawah ini ada administrasi quiz. Kita ada beberapa menu, ada edit setting, ada edit quiz. Edit setting ini untuk lebih ke kuisnya tadi, pengaturan waktu, penambahan password, dan lain sebagainya. Kalau edit quiz ini lebih ke pengaturan soal-soalnya. Nah, ada preview. Kita coba klik preview untuk melihat seperti apa kuis yang akan ditampilkan ke siswa. Nah, pertama-tama siswa akan dihadapkan pada keterangan judul dari kuis ini apa, kemudian informasi atau petunjuk singkatnya, lalu password ini diberikan oleh guru. Silahkan nanti, misalkan dalam contoh ini 123 start attempt. Ini adalah tampilan dari soal.
Oke, bagian bawah ada navigasi nomor 1. Bagian bawah ini ada waktu yang berjalan mundur. Oke, nomor ini bisa unexpected atau nomor, dan ini soal nomor 2 seperti itu. Lalu finish, submit all and finish, submit all and finish. Selesai. Seperti itu tampilan dari kuis yang kita buat. Ya, kita menunggu hasil dari anak-anak mengerjakan kuis ini. Nah, untuk nilainya bisa kita lihat di sini. Grade, berarti nilai yang kita dapatkan tadi dalam review ada 100. Kemudian jika anak-anak sudah mengerjakan, pada quiz administration di sini ada result untuk hasil. Nanti akan ditampilkan di sini hasil dari quiz yang dilakukan anak-anak. Kemudian di sini ada hasilnya, ada respon, jawaban, bisa mengecek juga jawaban anak-anak. Kemudian statistik, ini adalah analisis. Dan analisisnya nanti kita bisa mendownload dalam format Excel untuk diolah selanjutnya. Demikian langkah-langkah dalam membuat penilaian memanfaatkan e-learning sekolah.